Sprint Race Portimao, balapan yang menegangkan di mana pertarungan seru Acosta dan Alex Marquez adalah tontonan yang sangat menarik. Tapi di balik pertarungan hebat itu ada momen krusial di mana motor Zarco mengasapi motor milik Pecco Bagnaia, sang teknologi terupdate Ducati GP25 dari pabrikan, yang jadi acuan pengembangan malah kalah dari tim satelit Honda lagi. Dan juga ada Quartararo yang lagi-lagi menggambarkan betapa Yamaha sudah mentok, tak bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan juga ada Bezzecchi dan Acosta yang menceritakan bagaimana serunya balapan kemarin. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Johann Zarco akhirnya memberi secerca harapan bagi Honda di akhir pekan ini. Setelah beberapa seri terakhir yang suram, pembalap asal Perancis itu tampil lebih hidup di Portugal. Dan yang lebih menarik, RC213V miliknya mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan terhadap motor top termasuk Ducati GP25 milik Pecco Bagnaia. Zarco mulai akhir pekan dengan langkah positif, otomatis lolos ke Q2 dan mengamankan posisi ke-6 di kualifikasi. Hasil terbaiknya sejak Grand Prix Catalunya 2 bulan lalu. Di sprint race, Zarco berhasil finish ke-7 sekaligus menjadi pembalap Honda terbaik. Tapi yang mencuri perhatian bukan sekedar posisi finishnya, melainkan bagaimana Honda sempat menyinggol kebanggaan Ducati di trek lurus. Dalam satu momen di sprint, Zarco berhasil menyalip Bagnaia di lintasan lurus utama dengan akselerasi yang begitu kuat, sesuatu yang hampir mustahil dibayangkan dari motor Honda musim ini. Fakta bahwa RC213V bisa menyusul GP25 di straight membuktikan adanya kemajuan nyata pada sektor tenaga dan efisiensi elektronik mesin. Zarco mengakui bahwa kecepatannya cukup baik sepanjang akhir pekan, tapi masih belum bisa mengimbangi stabilitas dan manajemen ban para pembalap terdepan. Saya lebih cepat, tapi manajemen motor saya kurang baik. Saya bisa menyalip Bagnaia dengan cepat dan menjauh, tapi di akhir balapan saya kehilangan sedikit kestabilan. Dia juga menjelaskan kesulitan yang dihadapi ketika harus berada di belakang pembalap lain. Saya tertinggal di belakang, kita tidak bisa menemukan entry di tikungan yang luar biasa. Saya mencoba menjaga ritme, tapi malah kehilangan grip di tengah tikungan. Katanya, seraya memuji Digia yang berhasil menjaga ritme dengan konsisten. Meski begitu, optimisme Zarco cukup jelas. Dia dan tim Honda tampaknya akan mencoba ban belakang medium untuk balapan utama. Beberapa bisa menjaga kestabilan di fase pertengahan hingga akhir lomba. Ban lunak terlalu cepat rusak, menciptakan banyak pergerakan. Saya lebih suka dengan cara pengereman sedikit lebih rendah dan lebih stabil. Jika rencana ini berhasil, saya yakin bisa bertahan di 6 besar, kata Zarco. Hasil sprint race kali ini menjadi bukti kecil bahwa proyek Honda mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Zarco berhasil mengimbangi, bahkan sesekali menyalip Ducati GP25, motor yang selama ini menjadi patokan kecepatan di lintasan lurus. Jika kemampuan akselerasi RC213V yang ditujukan oleh Zarco bisa terus dikembangkan, maka untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, Honda mungkin benar-benar punya alasan untuk percaya. Mereka mulai bisa menantang kembali motor paling dominan di grid. Berita kedua, dari duel yang bikin nahan napas kemarin, Pedro Acosta kembali menunjukkan kualitasnya sebagai bintang masa depan MotoGP dalam sprint race di Portimao. Meski gagal merebut kemenangan dengan duel sengit melawan Alex Marquez di tikungan terakhir, performa Acosta tetap mencuri perhatian. Dia finish kedua, hasil yang tak kalah solid, tapi juga menjadi tanda bahwa sang rookie sudah siap menantang para pembalap papan atas. Rasanya menyenangkan sekali. Saya benar-benar bersenang-senang di sana, ujar Acosta dengan senyum lepas setelah balapan. Dia sempat hampir kehilangan kendali di beberapa momen, namun tetap tampil agresif dan percaya diri. Dengan nada realistis, dia mengakui bahwa traksi motor Ducati masih menjadi momok utama. Di 3 sektor pertama, saya tidak kehilangan banyak jarak. Malah saya mendapatkan banyak waktu, terutama di tikungan 3 dan 5. Tempat saya merasa sangat kuat.
Tapi di sektor terakhir, saya tahu saya terlalu jauh untuk menyerang. Saya melihat BCC mendekat, jadi saya menggali tenaga terakhir. Di lap terakhir, saya sempat berpikir mencoba di tikungan 13, tapi saya hanya butuh beberapa detik lagi, ujarnya dengan nada sedikit menyesal. Meski begitu, rasa kecewa itu berubah menjadi semangat. Acosta menegaskan bahwa timnya sudah bekerja tanpa kenal lelah. Tim terus berjuang, motor ini punya potensi besar, tapi saya harus memaksimalkan apa yang ada. Saya tahu saya masih kalah traksi dibandingkan Aprilia dan Ducati, tapi saya menutupi kekurangan itu dengan pengereman yang lebih agresif. Acosta juga menyoroti bahwa balapan kali ini memberinya banyak pelajaran penting menjelang race utama. Besok akan menjadi balapan manajemen. Ban belakang akan menjadi misteri bagi semua orang. Tapi hari ini untuk pertama kalinya, saya nyaris menang. Itu artinya kami berada di jalur yang benar. Dalam duel melawan Marquez, Acosta menilai gaya balap mereka sangat berbeda. Saya mengambil lebih banyak resiko, terutama di tikungan 1, 3, dan 5. Alex lebih hemat ban dan lebih berhati-hati. Tapi itulah perbedaannya. Saya masih belajar menyeimbangkan agresivitas dan juga kesabaran. Dengan nada ringan, sang hiu dari Mazdaron itu juga sempat bercanda soal gaya balapnya yang terkenal nekat. Kadang Pedro yang lama masih muncul. Saya suka menunda pengereman sejauh mungkin, bahkan saat menyalip. Gaya khas saya masih ada, dan saya senang itu tidak hilang, ujarnya sambil tertawa. Pembalap lain sering kesulitan menyalip saya, tapi itu tergantung sirkuit juga. Misalnya di Phillip Island, saya malah disalip dari luar. Performa impresifnya bukan kebetulan. Sejak GP Le Mans, Acosta mulai mengubah teknik berkendara setelah mempelajari gaya Maverick Vinales atas RC16. Motor saya sama dengan versi 2024, tapi Vinales menunjukkan kalau motor itu bisa dikendarai dengan cara yang berbeda. Sejak saat itu, saya lebih nyaman dan lebih stabil. Saya belajar untuk tidak terlalu keras di awal, menjaga pengereman, dan lebih halus saat akselerasi. Itu membuat saya lebih lengkap sebagai pembalap. Tentang rumor masalah Billy di lintasan lurus, Acosta pun meluruskan. Tidak ada masalah besar, hanya kesalahan kecil. Saya mungkin secara tidak sengaja membuka kunci device penurun roda depan, jadi motor terangkat sedikit. Kami akan pastikan itu tidak terjadi lagi besok. Balapan di Portimao ini menegaskan bahwa Pedro Acosta bukan sekedar rookie cepat. Dia adalah ancaman nyata bagi para veteran. Dengan kombinasi teknik, keberanian, dan kecerdasan balap yang terus berkembang, kemenangan pertamanya di MotoGP tampak tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya sekarang, akankah sang hiu muda akhirnya menggigit podium teratas di balapan hari Minggu ini? Dunia MotoGP kini menahan napas menunggu saat itu tiba. Di leg ketiga, Fabio Quartararo bersaing ketat di grup depan yang berisi Alex Marquez, Pedro Acosta, dan Marco Bezzecchi. Namun seiring menurun daya cengkraman ban, perlahan kecepatan M1 miliknya mulai hilang. Ritme saya sangat bagus di lap-lap awal, tapi 3 pembalap di depan saya punya potensi yang lebih kuat. Saya sudah memberikan segalanya terutama saat ban mulai aus. Sprint ini soal bagaimana mengatur ban sebaik mungkin, ujar Quartararo seusai balapan. Uniknya, kondisi trek Portimao ternyata lebih bersahabat dari perkiraan. Dia sempat mengira lintasan akan kotor dan licin, namun faktanya gripnya cukup baik. Hal itu membantunya menjaga kecepatan lebih lama. Meski tetap bisa menempel untuk menandingi keunggulan Ducati, KTM, dan Aprilia, namun begitu bendera finish dikibarkan, pembalap Prancis itu tak bisa menyembunyikan rasa frustasinya terhadap performa motor Yamaha. Dia kembali menyoroti salah satu masalah klasik yang tak kunjung tuntas, sistem elektronik Yamaha M1. Elektronik adalah kelemahan terbesar kami, dan tim tahu itu. Kami kekurangan banyak komponen penting untuk meningkatkan kecepatan. Kami juga mencoba berbagai solusi, tapi hasilnya belum signifikan, ungkapnya dengan nada jujur tapi getir. Lebih jauh, Quartararo menjelaskan betapa kompleksnya perjuangan Yamaha musim ini. Kami tahu arah yang harus kami ambil, tapi keterbatasannya jelas. Kami berusaha menyeimbangkan tenaga dan stabilitas. Di beberapa tikungan, kami menambah tenaga, tapi di tikungan lain motor menjadi slip. Jadi kami harus mengurangi tenaga agar tetap stabil. Pernyataan ini menegaskan betapa rumitnya hubungan antara pembalap dan mesinnya, seperti dua kutub yang belum benar-benar menyatu. Padahal, performa Quartararo secara pribadi tidak bisa diremehkan. Dia mampu bertahan di depan pembalap-pembalap seperti Pecco dan Binder, sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan individualnya masih bisa menutupi kekurangan M1. Namun jelas, potensi besarnya tidak akan maksimal tanpa dukungan teknis yang lebih baik dari pabrikan. Para penggemar pun dibuat bertanya-tanya, apakah Yamaha masih punya cara untuk keluar dari bayang-bayang masa lalunya? Ataukah Quartararo akan terus berjuang sendirian melawan mesin yang tak lagi sejalan dengan ambisinya? Portimao memberi secerca harapan tapi juga peringatan keras bahwa meskipun El Diablo masih bisa menari di atas motor yang sulit dijinakkan, kemenangan tak akan datang hanya dari keberanian semata. Dibutuhkan keajaiban teknik, konsistensi, dan juga dukungan nyata dari pabrikan untuk membangkitkan kembali sang juara dunia 2021 itu dari keterpurukan yang berlarut.
Berita keempat, Marco Bezzecchi datang ke sprint MotoGP Portugal dengan ambisi besar dan sempat membuat Aprilia bermimpi. Setelah tampil luar biasa di sesi kualifikasi Q2, dia meraih pole position dengan gaya meyakinkan. Dan ketika lampu start padam, Bezzecchi langsung melesat merebut whole shot, memimpin dua lap pertama dengan agresi khasnya. Semua terlihat sempurna sampai kenyataan di putaran ketiga mulai berbicara. Bezzecchi sebenarnya masih cukup percaya diri saat Pedro Acosta menyalipnya. Dia merasa mampu menempel dan menantang pembalap muda KTM itu untuk merebut kemenangan. Tapi, semua berubah begitu Alex Marquez datang dari belakang dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, irama balapannya berubah total. Mulai dari pole position, memimpin lap pertama, saya benar-benar berharap bisa berjuang untuk kemenangan, ujar Bezzecchi pada MotoGP.com. Ketika Pedro menyalip, saya pikir, oke, saya masih bisa ikut bertarung. Tapi ketika Alex Marquez datang, saya langsung sadar, dialah yang paling kuat hari ini. Bezzecchi mencoba bertahan semampunya, tapi lap demi lap, dia semakin dipaksa keluar dari zona nyaman. Saya mulai berjuang lebih keras untuk mengimbangi mereka. Saya sudah berada di ambang batas. Saya berharap bisa sedikit lebih baik. Mungkin saya bisa finish ketiga dan tetap bersaing. Tapi ada sesuatu yang kurang. Lanjutnya dengan kata yang jujur. Kami harus mempelajari data untuk memahami di mana letak kekurangan itu. Meski tak berhasil mempertahankan posisi terdepan, Bezzecchi akhirnya menutup sprint di posisi ketiga. Hasil yang tetap solid mengingat tekanan besar dari Alex Marquez dan Acosta di depannya. Terlepas dari itu, hari ini tetap fantastis karena kualifikasinya sangat bagus. Dan kalau saya masih bisa kecewa padahal finish di podium, itu berarti kami berada di jalur yang benar, ujarnya sambil tersenyum. Dia bahkan berharap duel antara Marquez dan Acosta akan lebih sengit agar dirinya bisa ikut kembali ke barisan depan. Saya berharap mereka akan bertarung lebih keras. Satu-satunya cara bagi saya untuk mendekat adalah jika mereka saling ganggu, ujarnya jujur. Tapi sayangnya, Alex Marquez membuat jarak kecil yang justru sulit dikejar. Di akhir balapan, saya sempat mendekati Pedro lagi, tapi tidak pernah cukup. Kendati demikian, Bezzecchi membawa optimisme besar untuk balapan utama di hari Minggu. Dia merasa motornya punya potensi kuat di trek yang menuntut fisik seperti Portimao. Balapan di sini selalu ketat karena ban sulit diatur dan lintasannya berat untuk tubuh. Tapi saya merasa baik dengan motor, jadi saya optimis. Sekarang, kami akan analisis semua data dan kembali lebih siap besok. Dengan podium ketiga ini, Bezzecchi tak hanya memperkuat posisi Aprilia di papan atas, tapi juga menegaskan dirinya sebagai ancaman serius di paruh awal musim. Sprint Portugal menjadi bukti. Marco Bezzecchi bukan sekedar cepat di hari Sabtu, tapi juga siap memburu kemenangan sejati di balapan utama nanti.